Aduh, lagi-lagi gue nyobain mobil yang dulunya juga gue lama pakai mobil ini. Oke, balik lagi di Boleh Joget TV. Jadi kesempatan kali ini spesial juga. Kenapa? Karena gue mau mereview salah satu mobil yang boleh dibilang di tahun 2000-an itu mewah banget. Bahkan flashback ke belakang, gue juga pernah pakai mobil ini dulu beberapa tahun yang lalu. Dan memang mobil ini sangat luar biasa, sangat nyaman sekali dan dipakai pun enak. Yaitu Mercedes-Benz W210 E260 facelift. Jadi mobil New Ice ini kenapa sih namanya New Ice? Mungkin saja gitu, gue juga pastinya belum tahu. Tapi yang gue gambarin New Ice itu karena memang sebelumnya mobil ini kalau boleh dibilang kan generasi setelah Boxer maupun Mercy Tiger. Mercy Tiger kalau kita lihat masuk ke Indo itu memang lampunya sudah kotak. Tapi kalau yang versi US-nya dia agak bulat-bulat gitu seperti BMW juga. Tapi kalau Boxer itu kan memang identiknya kotak, grillnya kotak. Dan sementara ketika pada saat mobil ini keluar di tahun 96, lampunya sudah bulat dan manis. Makanya mungkin dibilangnya New Ice. Jadi ketika pada saat New Ice itu keluar, ya pre-facelift. Jadi ada dua. New Ice ini keluar di tahun 96 sampai tahun 2002. Yang pertama 96 pre-facelift sampai tahun 99-2000. Lalu kemudian facelift di tahun 2000 sampai 2002. Jadi memang facelift itu nggak banyak, nggak lama. Cuman sekitar ya 1-2 tahun lah. Dari tahun 2000 sampai 2002. Itu kalau gue bilang banyak perubahan. Jadi perbedaannya juga antara pre-facelift dan facelift itu sebetulnya hampir-hampir sama kalau dilihat. Tapi beda. Bedanya di mana? Jadi kalau misalkan dilihat dari lampu depannya memang sama bulat-bulat. Cuma beda kakinya doang, karena mungkin ya pegangan bracket dalamnya juga sudah beda ya. Yang bedanya adalah yang pasti kap motor, grill, lampu, kakinya aja, sama bumper. Dari tampak depan, bagian itu yang berbeda. Jadi gue mau juga kasih tahu bahwa grill yang sebelum facelift atau pre-facelift itu, dia lebih agak sedikit tegak gitu posisinya. Dan seolah-olah tuh lebih besar. Padahal ya mirip-mirip, cuman terkesannya lebih besar. Dan dia agak sedikit lebih tegak, kalau ini agak landai ke depan dan lebih mengeruncing ke depan. Jadi mobil ini dari bagian depan aja sama yang pre-facelift sudah mulai beda. Ini lebih sedikit lebih manis dan terlihat lebih muda. Bempernya pun juga beda. Bempernya ini lebih apa ya?
punya lekukan lebih bagus lah kalau menurut gua. Ya perbedaan bumper itu yang membuat tampilan mobil juga terlihat beda seperti itu. Oke, itu bagian depan. Sekarang nanti kita ke bagian samping. Nah, di bagian samping, oke, ini gue mau jelasin tadi. Sorry, ini grillnya bukan punya standarnya dia, tapi ini grill apa ya? Harusnya sih ada kawat-kawatnya seperti itu. Ini mungkin variasi tambahan juga yang boleh dibilang mungkin avant-garde seperti ini. Oke, yang ke samping, nah ini nih yang bikin beda. Side marker. Nah, side marker ini sebetulnya bukan asli dari bawaan mobil, tapi memang ini tambahan aftermarket aja. Mungkin kalau versi-versi luarnya mungkin ada, tapi kalau di sini nggak ada. Ini dipasangin tujuannya supaya ya modifikasi lah, sentuhan-sentuhan modifikasi yang memang kalau dipasangin juga jadi bagus. Kalau dia dinyalain lampu, ngikut sama lampu senja, itu kesannya rame gitu lampunya. Ya itu lebih keren lah. Dan ini original juga. Lalu di bagian samping, nah kalau misalnya kita lihat bagian samping, mobil ini sebetulnya juga hampir-hampir mirip. Perbedaannya di velgnya ring 16 juga. Nah ini namanya lucu, 10 hole jarum. Kalau yang sebelumnya namanya kan juga 10 hole, tapi ini namanya 10 hole jarum. Kenapa sih jarum? Gue juga nggak ngerti. Mungkin kayak jarum-jarum gitu banyak gitu ya. Tapi motifnya sih lebih keren lah, lebih bagus lah ini model yang 10 hole jarum ini. Terus juga dia punya side skirt sudah beda. Kalau yang sebelumnya itu dia nggak pakai tambahan side skirt. Kalau ini kayak kesana kayak tambahan side skirt, tambahan lagi, plastik tambahan lagi gitu. Dan lebih turunnya lebih bagus. Terus juga kalau yang sebelumnya itu dia punya lampu sen itu bukan di spion, tapi di sebelah sini nih, di fender. Jadi yang setahu gua itu yang 320 kalau nggak salah yang pre-facelift itu adanya di samping sini. Nah sekarang kalau facelift dia adanya di spion. Lebih keren sih. Yaitu balik lagi, ini Mercy juga nggak tahu kenapa bikinnya di sini udah nggak ada. Akhirnya dia ganti sini dan bentukan spionnya juga udah mulai beda. Dia lebih bagus lagi. Terus ya balik lagi ya, mobil ini dengan kondisi tahunnya sudah tua, ya nggak lagi selamanya mobil ini dengan kondisinya prima. Tapi memang harus diperhatikan beberapa bagian-bagian seperti karet-karet pintu, karet-karet kaca dan seterusnya. Lalu ke bagian sedikit ke belakang, kalau secara bodi semua sama ya, yang pre-facelift maupun nggak facelift. Nah, di bagian belakang, lampunya ini beda. Kalau teman-teman lihat, ini hal yang paling gua suka di New Ice ini ya lampunya facelift. Kalau depan mungkin agak-agak sama, tapi kalau belakang ini berbeda banget. Kalau yang sebelumnya, teman-teman ingat nggak? Lampunya ada model buletan begini. Ya, ingat nggak? Nanti ada contohnya lah. Nah, ini sekarang udah beda. Lah, ini kan tipenya elegance, di mana yang warna atasnya ini lampu seni ini berwarna rada pink. Di sini agak-agak putih, agak smoke, dan ini warnanya merah. Tapi kalau misalkan yang pre-facelift, wah ini warnanya juga sudah gelap, segala macam gitu ya. Nah, ini tipenya E240. Mobil ini di tahun 2000 sampai 2002 ada dua varian, yaitu E240 sama E260. E240 peruntukannya sebetulnya banyak di avant-garde, tapi juga ada yang elegan. Kenapa? Ya karena mungkin aja ya gitu ya. Ini mungkin teman-teman bisa bantu di komen juga. Ya mungkin gue pernah dapat informasi dari orang lain gitu ya, kalau elegan 240 bukan 260 karena memang buat pajaknya aja biar lebih murah seperti itu. Padahal sih sama aja, mesinnya juga 2600 juga. Jadi ada 260, ada 240. Tapi kalau 240 kebanyakan itu yang avant-garde. Nah bedanya avant-garde apa aja sih? Ya nanti gue ceritain di lain waktu lah kalau ada mobil avant-garde-nya. Yang jelas bedanya banyak juga kalau avant-garde dengan elegan. Oke, di bagian belakang ini tadi lampunya beda, bempernya juga beda. Kalau nggak salah bagian brake lamp-nya juga beda nih. Kayaknya kalau yang lama itu masih yang model kotak gitu. Kalau ini udah mulai panjang gitu brake lamp-nya. Oke, memang tahun 2000 itu di zamannya mobil ini bener-bener mewah. Gue pun sampai sekarang kalau misalkan ngeliat New Ice, ya memang gue suka sama New Ice itu yang facelift, terus terang. Kenapa? Facelift itu terlihatnya lebih menarik gitu loh ya. Lebih bagus gitu loh. Mobil standarnya aja udah enak. Apalagi dipakainya enak. Ya ini gue mau komparasi tuh
Mercedes sama BMW juga sekalian. Karena banyak juga yang bilang teman-teman enakan mana sih E39 sama W210 gitu. Gue nggak bisa bilang enakan mana, yang jelas mereka punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Oke, abis ini kita lihat interior dalam dan kita cobain juga rasa dari 210 ini. Oke, ikutin terus. Oke, sekarang kita ke bagian interior. Salah satu yang membuat mobil ini menarik di 210 ini adalah bagian interior. Sepakat sama gue, mungkin semua juga pasti juga Mercedes pasti mengutamakan kenyamanan, setuju ya, dan elegance lah gitu ya. Jadi kalau dibilang rival yang lain itu memang ya bagus juga, cuman kalau Mercy tuh kesannya tuh elegans, nyaman, santai, relax, yang gak gerasak-gerusuk lah gitulah. Nah, kalau gue lihat di bagian mobil ini, bedanya sama yang pre-facelift itu udah lumayan banyak. Yang pertama adalah bagian setir. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya Mercy itu punya setirnya itu nggak ada tombol-tombol buat ngoprek ke bagian lain gitu ya. Jadi artinya cuma hanya polos doang dan modelnya seperti boxer. Jadi masih model lama. Dan ini modelnya sudah baru, sudah bentuknya sudah bagus, dan juga ada sudah tombol untuk ngoperasiin beberapa di indikator seperti itu untuk melihat display. Lalu di bagian speedometernya dia sudah juga mulai lebih besar ya, seperti itu untuk bagian kalau ngeliat atasannya sama, kayunya juga sama, pencetan buat AC-nya juga, klimatnya juga masih sama, model puter sama sebelumnya, tidak beda. Terus bagian tuasnya juga hampir-hampir sama. Nah, terus kalau misalkan di facelift itu sama facelift kalau nggak salah beda deh. Kalau ini kan kayaknya putaran bel itu ke kanan. Ya, kalau nggak salah ke kanan. Kalau yang pre-facelift kalau nggak terbalik ke kiri kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, rasanya sih agak beda gitu. Nah, ini juga hal yang menarik juga. Gue suka kalau misalkan bawa mobil ini, tangan gue, armrest gue bisa begini nih. Nah, jadi bisa lebih nyantai gitu. Beda sama mobil-mobil lain. Kalau mobil lain kayaknya kesannya tuh agak jauh. Kalau ini nggak. Posisi pada saat dia masuk di D, ini bisa agak nyantai gitu. Karena ininya agak-agak tinggi, dan ini jarak antara armrest sama dia punya tuas shift knob-nya juga agak sedikit dekat. Jadi lebih santai lagi gitu, lebih rileks lagi bawa mobil ini. Dan posisi bawahnya juga nyaman, ditambah dashboardnya yang mewah. Kalau malam juga nuansanya juga banyak. Warna orange-nya juga. Setirnya juga ada warnanya juga. Wah, dan ditambah legroom-nya gede. Joknya juga beda sama yang sebelumnya motifnya. Nah, sama satu lagi. Di mobil ini dia punya kelebihan untuk pengaturan jok atau electric seat-nya itu dia di sebelah bagian kanan atau kiri pintu. Jadi kalau mobil-mobil lain itu kan adanya di bawah jok ya, rata-rata di samping jok. Kalau ini bener-bener di pintu, di door trim. Jadi bener-bener kita lagi bawa sendiri, kalaupun mau ngoperasin semuanya juga adanya di sini. Kan keren gitu loh, bentuknya juga kayak jok ya. Ini yang buat yang bawah, ini buat punggung, dan ini buat headrest. Dan di sini juga ada tombol untuk memory seat. Jadi tinggal ya enak lah. Gue lebih suka sama New Ice itu karena di sini nih. Ya memang di Boxer juga yang Matic 320 juga ada atau 300 ya. Cuman kalau misalkan di rivalnya BMW kayaknya nggak di sini, masih tetap di bawah. Ini salah satu kelebihan menurut gua yang membuat gua suka dengan fiturnya Mercedes, apalagi New Ice ya di sini. Dia itu punya kelebihannya di sini. Sangat gue suka banget di sini. Keren lah. Dilihat juga keren gitu loh. Nah, terus sama lah ya kalau misalkan Mercy, bagian dalamnya juga hampir-hampir mirip. Jok belakang pasti udah lebih enak, ya kan? Gue udah nyobain banget, joknya belakang itu enak banget. Terus di belakang juga kan buat buat yang headrestnya itu bisa dimundurin gitu segala macam. Gue juga nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Lagi-lagi mungkin buat pandangan, kalaupun
ini dibuka semuanya, mungkin pandangan lebih luas aja gitu kali ya, maksud dan tujuannya mungkin gitu. Tapi sampai sekarang gue juga bingung gitu ya, kenapa masih aja begitu jeblek gitu. Oke, dan ini juga kalau teman-teman mau tahu, ini setirnya juga bukan originalnya, jadi ini memang peruntukannya kalau nggak salah buat E55 yang Vector ini kan modelnya begini nih. Ya kan, harusnya nggak gini, harusnya juga dia nggak pakai panel wood, jadi cuma standar kulit biasa aja, lingkaran seperti biasa, nggak ada tambahan-tambahan seperti ini. Terus juga perbedaannya kalau di dalam itu sama yang sebelumnya, oh ya, ini head unitnya juga bukan asli, aslinya dia yang seperti ada tulisan Mercedes-Benz. Kenapa sih orang pada banyak ganti? Karena mungkin apa ya, dulu belum ada prosesor yang membuat seperti sekarang gitu, prosesor yang ada Bluetooth-nya nggak ada. Jadi akhirnya mereka memaksa untuk ganti head unit yang sudah lebih baru supaya dia bisa nikmatin musik-musik mungkin ya pakai Bluetooth atau pakai USB dan seterusnya. Itu banyak sekali terjadi. Lalu di bagian mobil ini yang paling menarik juga nanti kita cobain. Rasa yang ditimbulkan memang, oh iya, mobil ini bukan buat kenceng ya. Rata-rata memang orang pakai mobil ini buat santai. Ya, jadi mobil ini memang didesain buat kenyamanan, sepengetahuan gue juga, dan orang yang menikmati mobil ini benar-benar merasakan kemewahan di dalamnya. Dan mobil ini punya cc 2600 otomatis. Mobil ini juga mesinnya V-engine. Nah, V-engine itu biasanya rata-rata memang buat smooth aja. Dia bawahnya juga nggak terlalu respon banget, tapi atasnya jalan. Jadi mobil ini bisa berkecepatan tinggi juga. Cuman butuh waktu aja. Beda sama yang sebelumnya yang mesinnya masih inline, itu 3200, itu dari awal tenaganya juga sudah memang besar. Nanti kita lihat ruangan mesinnya, oke? Nih, sekarang kita buka ruangan mesinnya. Mana ya? Oh iya. Nah, kita buka ruangan mesinnya. Oke, nah ini ruangan mesinnya. Dia karena V-engine memang seperti ini. Oke, ya memang mobil ini bukan buat didesain buat kencang, tapi buat nyaman aja. Dan mobil ini kuat loh, badak tenaganya, dan gak banyak rewel. Lagi-lagi gue kasih tahu teman-teman, jangan jangan bilang Eropa tua, rewel, jajan. Enggak juga. Kalau lu belinya bagus, kondisinya seger, mesinnya juga sehat, kayaknya jauh dari kayak seperti itu deh. Tapi bukan berarti mobil tua lu nggak jajan, ada juga jajannya. Ya tinggal dicek aja gitu ketika sebelum membeli. Dan pertanyaannya adalah, harga mobil ini berapa sih? Mobil ini sebetulnya boleh dibilang sudah juga nggak mahal, tapi juga nggak murah juga. Artinya bertahan lah. Mobil ini range-nya di angka 100 lebih, tapi juga nggak sampai 150. Tapi balik lagi, tergantung kondisi. Yang di atas 150 juta juga pasti ada, tergantung kondisi dan kilometernya. Lebih kecil apa, seperti apa. Oke, abis ini kita cobain mobilnya. Senyaman apa sih pakai New Ice atau E260 W210 ini? Oke, yuk ikutin. Aduh, lagi-lagi gue nyobain mobil yang dulunya juga gue lama pakai mobil ini. Jadi cerita mundur ke belakang, gue pakai mobil ini lama. Jadi dulu ceritanya gue pakai mobil ini waktu kuliah lah ya. Jadi memang gue memutuskan untuk pilih mobil ini buat pakai harian lah lagi itu ya. Kenapa sih? Karena memang satu, ini mobil nyaman banget, gila, asli. Ini posisi gue duduk ini lebih gede lagi nih. Jadi memang wah, malas bawanya, agak posisinya jadi malas gitu, bisa nyender gini, wah seru lah dulu lah. Gue kangen ya mobil ini nih. Dan suspensinya nggak usah lo tanya lagi deh, suspensinya enak banget. Jadi kalau ditanya mobil ini apa sih kelebihannya, ya gue bisa bilang kelebihan itu nyaman. Gue bisa bilang mobil ini nyaman banget gitu loh. Tapi juga jangan lo harapin mobil ini juga bisa bukan nggak bisa kencang, tapi buat ugal-ugalan agak-agak susah. Karena memang satu karakternya Mercy memang ya seperti ini. Karena kecuali
lo belinya tipe yang apa namanya cc-nya lebih besar seperti itu. Ini kan cc cuma 2600. Jadi lo pakainya juga yang buat nyantai-nyantai aja gitu loh. Dan gue sukanya Mercy ini bisa joknya itu bisa lebih tidur dibandingkan mobil lain. Itu yang paling gue suka di mobil ini. Jadi posisi bawahnya lebih tidur ya. BMW juga sama sih, cuma Mercy kayaknya bisa lebih tidur lagi. Jadi posisinya bisa lebih jauh gitu loh, lebih di bawah lagi gitu. Kayak mendelep gitu lah. Gue suka yang nyupir-nyupirnya kayak gitu, karena memang ya postur badan juga ngaruh lah ya. Dan ini memang aduh enak banget. Suara bising juga di dalam juga dari luar juga nggak ada. Terus senyap, kedap. Mah mobilnya juga nggak boros-boros amat loh. Jadi boleh bilang mobil ini cc besar, terus badan besar segala macam, tapi juga nggak boros-boros amat. Ya cuman ya kalau tenaga ya boleh bilang kayak gitu aja lah. Cuman toh gitu doang kan. Ya tapi lumayan gitu loh. Lu bisa nyampe apa namanya 160 juga bisa gitu. Cuma secara responsifnya juga kurang begitu galak sama seperti BMW lah ya. Nih gue tarik lagi. Nah, seperti itu. Jadi memang butuh waktu buat mobil ini akselerasi. Tapi aduh, nyaman banget mobil ini. Aduh, AC-nya dingin, santai. Oke, habis ini gue mau coba duduk di belakang. Jadi seperti apa ya? Like a boss lah ya. Ya kalau duduk di belakang mobil ini kan seperti memang yang punyanya gitu. Yang depan bawa ya banyak yang pakai supir lah, tapi nggak juga. Nah gue mau coba abis ini duduk di belakang, rasanya kayak apa. Nanti kita pindah dulu di belakang, oke? Sip. Nah gue sekarang udah duduk di belakang mobil ini. Aduh, ngantuk, bener asli. Tuh gue duduk di belakang, aduh posisi kepala gue tuh dengan headrestnya sama punggungnya juga sama posisi dia duduk itu lega. Bahkan depan legroomnya juga lebih luas lagi, pandangannya juga enak. Jadi memang benar kalau boleh dibilang zaman dulu mobil ini mewah, rata-rata memang direktur yang pakai, bos lah ya, manajer above gitu. Benar, karena memang mobil ini orang yang dulunya itu ya baru lah ya, pada saat barunya nih gue bicara baru, memang bener-bener buat nyaman banget nih. Gue kebayang kalau tahun 2000 gue bisa ngerasain mobil ini, waduh nyaman banget. Sayangnya bedanya gue nyobain mobil ini kayaknya 2000 berapa ya, 2013 kalau nggak salah, 2013-2014. Kebayang kalau 2000 itu lebih enak lagi. Wah, aduh, joknya enak. Terus juga ini masih atasnya juga masih lega, masih tinggi. Posisinya enak lah. Mobil ini nyaman banget, nyaman banget. Gue suka nih mobil ini nih kayak gini-gini. Ya balik lagi, harga mobil ini juga boleh dibilang udah nggak gitu mahal, tapi lo dapat kenyamanannya seperti mobil mahal zaman sekarang. Bahkan boleh bilang mobil zaman sekarang aja yang mahal-mahal belum tentu senyaman ini. Setuju nggak? Nah, jadi boleh deh tuh buat jadi pertimbangan kalau teman-teman juga mau cari mobil-mobil mewah tapi sudah nggak gitu mahal, ya mungkin ini bisa jadi referensi New Ice ini. Oke, paling itu aja yang bisa gue ceritain atau gue review kesempatan kali ini. Jangan lupa nonton video-video Boleh Joget TV berikutnya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin atau segala macam, tulis aja komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, loncengnya juga dinyalain, komen juga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!